banyak saya lihat peternak-peternak dan kelompok ternak yang mengeluhkan adanya tingginya harga pakan dan kemudian rendahnya nih harga babi ternak babi. Kira-kira permasalahannya sekali seperti apa? Apakah sudah ada pengaduan atau apa ke DPR yang terkait dengan masalah ini? Sebenarnya waktu ini kita sudah bikin rekom pada Bapak Gubernur masalah distribusi daripada ternak untuk mengantisipasi yang namanya harga babi. Ya, kami juga mengusulkan kepada Bapak Gubernur, kita akan menjelang musim hujan. Nah, permasalahan yang pertama mengenai peternak adalah harga pakan. Bahan dasar pakan itu adalah jagung. Ya, mudah-mudahan program penanaman jagung itu segera dilakukan untuk daerah Bali untuk menekan namanya biaya pakan. Yang kedua adalah pendistribusian daripada ternak yang selama ini ya tidak teratur, perlu kiranya diatur oleh pemerintah. Untuk itu Pergub Bali diperlukan. Atas dasar rapat kerja kita dengan dinas-dinas terkait dari perizinan, pertanian dan peternakan, itu keluarlah rekomendasi daripada DPRD Bali ya pada tanggal 21 Agustus. Ya, harapan kita kepada pejabat Gubernur Bali supaya rekomendasi DPRD segera dilaksanakan untuk ya bagaimana daripada mengatur peternakan di Bali. Ya, kita ketahui sendiri kan bahwa peternakan babi di Bali ini merupakan primadona dan kemudian merupakan istilahnya kebutuhan pokok juga bagi masyarakat. Dengan pola regulasi saat ini kan sudah ditata sehingga distribusi babi yang masuk dan yang keluar ini tertata dan baik. Ya, ada keluhan di masyarakat bahwa tiba-tiba di tengah jalan ini tiba-tiba ada sesuatu yang indisiplin ya. Pendapat Aji selaku Komisi 2 sendiri seperti apa sebagai Ketua Komisi 2? Ini peternakan Bali yang besar itu ada meliputi Kabupaten Kelungkung, Bangli, Gianyar, Badung dan Tabanan. Hampir setengah daripada kabupaten yang ada di Bali. Selama ini ada perusahaan yang besar yang ikut bermain. Kita harapkan udahlah ada spesifikasi porsi-porsi yang harus diambil. Ya, ada porsi yang besar, monggo silahkan. Ada untuk kerakyatan, itu yang harus diatur sedemikian rupa. Harapan kita adalah bagaimana harga pakan itu ini kan harga mengikuti daripada bahan baku nih, bahan pakan ya. Harapan kita pemerintah itu harus ada harga eceran tertinggi daripada headnya sebagai proteksi. Iya, masalah harga jual itu sesuai pasar, tapi ada pakem bahan dasar bahan baku pakan ini harga headnya ini yang tidak jelas. Sebelum yang namanya ini kan ada aneh ya. Sebelum yang namanya penyakit ASF dan PMK atau ASF yang pertama ya 2019 itu biaya pakan satu ekor babi itu 1.300.000. Justru ada ASF ada penyakit banyak kok harga pakan naik. Nah, ini saya curiga juga nih. Ya kan, populasi babi di wilayah lain menurun tapi harga pakan kok naik. Jangan-jangan Bali sebagai yang menyusui jadinya perusahaan ini. Gitu. Ya kan, sampai sekarang pun yang namanya biaya pakan itu menjadi 2.200.000, naik hampir 100%. Ya. Ini menjadi kecurigaan kami bahwa dari kan kita lihat nih Sumatera ternak babinya habis, Jawa juga begitu, Kalimantan itu, Pulau Bulan ya. Berarti kan ada surplus pakan, ya. Apakah harus disubsidi oleh Bali perusahaan ini? Ini yang penting ditelusuri, ya kan? Populasi peternakan di Indonesia itu menurun loh. Sedangkan produksi pakan kan masih tetap, harusnya Bali menikmati dong yang namanya harga pakan. Nah, tolong kami mohon, ini sudah menjerit ini
Ya, nah langkah-langkah awal kami mengerti program penanaman butuh waktu. Ya, yang cepat adalah bagaimana jalur distribusi ternak itu. Kenapa? Kita harus belajar, ya, daripada apa yang dialami wilayah lain. Setelah ternaknya kena penyakit habis, ya inilah yang terjadi sekarang. Tapi Bali beruntung nih, ya kan? Kita jaga kesehatan ternak. Nah, penyebaran penyakit yang utama itu dari alat angkut, ya. Dan selama ini belum dilakukan oleh balai karantina secara maksimal, dan justru perizinan mengizinkan lebih banyak jalan darat, sedangkan kita rekomendasi untuk ke Jawa melalui pelabuhan Gilimanuk, untuk ke Kalimantan ataupun ke Sulawesi, ya kan, melalui pelabuhan Telukan Bawang. Diatur sedemikian rupa. Yang pertama, ya, pasar bisa kita jaga. Yang kedua, penyebaran penyakit. Nah, inilah yang menjadi kendala-kendala yang hasil daripada rapat kerja kami dengan OPD terkait. Begini ya, setelah Komisi 2 dan DPR merekon ini, ya, sini kan kita lihat tertanggal 19 ya, Juni ya. Apa sih sebenarnya kendala dari pemerintah pemerintah Provinsi Bali untuk kemudian meneruskan ini menjadi sebuah pergub ya, untuk menjadi langkah cepat kita, satu, memproteksi para petani dan yang jumlahnya yang bergantung kepada peternakan babi ini, yang kedua yang membutuhkan harga pakan yang sesuai dengan harga pasar, bukan melonjak sampai hari ini gitu. Ya, harus ada tindakan serius karena ini menyangkut daripada harkat hidup orang banyak. Ya, udahlah, ada waktunya berpolitik lah, tapi waktunya kerja lah. Kita senang sama Pak Jokowi, kerja, ya kan? Ya, nah, ada hal-hal yang mendasar. Ingat, ada kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, papan, ya kan? Ini kan kebutuhan makanan daging itu kan pokok. Inilah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah Bali, terutama, ya. Untuk itu harapan kita adalah kepada PJ yang baru, mari kita kerja. Artinya dengan pergub nanti ini, satu, mengatur tata kelola niaga dan memproteksi gitu. Ya, benar. Penting di mana-mana di suatu negara tata niaga diatur oleh negara. Ya kan? Proteksi bahan pokok makanan pasti ada produksi. Tidak semuanya dilepas begitu saja. Ya. Apapun yang menyangkut harga hidup orang banyak itu dikuasai negara. Itu undang-undang mengatakan seperti itu. Tidak ada yang namanya monopoli. Untuk itulah negara harus hadir. Ya, kita harapkan ada Pusda nih, segera ada di Bali. Ini di Bali kan aneh, peternakannya ada sapi, ada babi, ada ayam, tapi kita nggak punya pabrik pakan. Iya, betul. Ya kan, kita dorong Pusda untuk bikin pabrik. Ya, kita harapkan juga kabupaten-kabupaten, ya, yang ada di Bali segera, kalau masing-masing kabupaten ada pabrik pakannya kan bagus. Jangan dilepas begitu saja. Harus ada kontrol daripada ya pemerintah dalam hal ini, karena ini menyangkut akan hidup orang banyak. Kita berbicara ini proses pergub supaya segera diterbitkan oleh PJ Gubernur saat ini. Ya. Ada nggak rencana dari Komisi 2 dan mengajak dinas instansi terkait yang selama ini kontrolnya kurang terhadap produsen pakan dan lain-lainnya itu, dan headnya juga yang stakeholder terkait. Ada nggak rencana dari Komisi 2 selaku apa istilahnya yang menerbitkan perda ini, atau teman-teman DPR untuk melakukan sidak untuk mempercepat gitu? Kalau ini agak lambat gitu, ada nggak rencana untuk melakukan sidak untuk menertibkan harga pakan yang makin melonjak ini dari bulan ke bulan ini? Inilah ya laju inflasi. Ya kalau kita lakukan, kita kan sering komunikasi nih, makanya sampai keluar pergub ini kan kita udah di lapangan, ya kan? Itu yang kita lihat di lapangan. Harga pakan, harga jual ternak, ya kendala-kendala yang ada, distribusi tata niaganya. Makanya ini udah keluar jadinya rekomendasi bahwa kita itu bekerja, ya. Hal ini udah dari tanggal 21 Agustus kita keluarkan rekomendasi. Sebenarnya rekomendasi yang pertama udah sebulan sebelumnya loh. Ya kan? Bukan Agustus, Juli lagi keluar. Ini 2 bulan lebih nih. Ini kita udah antisipasi. Ini akan terjadi, ya, cuma kan
perhatiannya mungkin belum, ya kan? Ya mudah-mudahan apa-apa kekurangan daripada pemerintah kita sadari, ya kan? Banyak yang dipikirkan, tapi ingat ini kebutuhan pokok daripada masyarakat ataupun yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat kita. Harapannya terakhir. Iya. Nah, harapan saya kepada PJ, apa yang kurang, nah seperti ini, keluar rekomendasi segera dilaksanakan, ya, karena ini emergensi. Ini yang paling ditakutkan laju inflasi nih, inflasinya udah luar biasa. Kalau kita lihat benar ngitungnya, dari biaya pakan 1.300.000 sekarang menjadi 22, itu inflasinya udah 100%. Ih, kok nggak ada perhatian ini? Jangan, kita nggak bisa dibohongi dong, ya kan? Hanya data, oh data bisa nggak bener nih, bisa dibuat, ya kan? Biar coba lah sekarang, harga jagung dari 4.500 menjadi 6.500, ya kan? Itu udah kenaikannya, laju inflasinya udah luar biasa loh, ya. Dan itu semuanya sendi-sendi ekonomi itu akan dirusak ini. Bukan berarti kami tidak berpihak kepada petani jagung. Kami harga yang pantas, ya, yang saling